Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Adusudin Yurat dengan NIM 2401020015. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan terkait proyek dari mata kuliah praktikum rancangan web. Di sini saya tidak melakukan recording melakukan laptop karena terdapat kendala itu pada bagian laptop saya itu. Untuk mic-nya sendiri itu sedang rusak, jadi tidak bisa melakukan recording melalui laptop, dan juga OBS saya sedang error, nggak tahu kenapa tidak bisa record lebih dari 5 menit. Jadi saya untuk Ibu dosen pengampu Ibu Marisa Pertiwi, saya izin melakukan demonstrasi atau mempresentasikan atau menjelaskan terkait website saya itu melakukan recording dari handphone. Dikarenakan websitenya juga saya sudah push ke GitHub, jadi saya bisa mengakses melalui handphone saya. Mungkin selanjutnya saya akan mendemonstrasikan terkait website yang telah saya buat atau saya kembangkan. Baik, di sini sistem yang saya buat itu adalah sistem point of sales post dari Tuah Kopi Tanjung Pinang, yaitu mengimplementasikan aplikasi kasir berbasis web dengan arsitektur local first. Nah, jadi untuk latar belakang dari project ini itu sendiri adalah ada 3 masalah utama. Sebenarnya itu ada beberapa masalah yang cukup banyak pada Tuah Kopi ini sendiri, tapi saya coba merangkum menjadi 3. Jadi yang pertama itu koneksi internet yang fluktuatif, yang dimana itu menyebabkan aplikasi berbasis cloud sering terputus sehingga mengganggu pelayanan pelanggan secara langsung. Nah, yang kedua itu adalah ketergantungan cloud, yang dimana ketergantungan pada server eksternal itu masih tinggi, yang berakibatkan biaya personal bulanan itu jadi meningkat gitu. Seperti langganan hosting atau database itu setiap tahun pasti membengkak gitu. Terus ketiga, terdapat kebutuhan mendesak, yang dimana sistem kasir bagaimana caranya sistem kasir itu bisa berjalan 100% secara offline, cepat, stabil, namun tetap bisa menghasilkan laporan analitik yang komprehensif di akhir jam operasional. Nah, untuk solusinya sendiri itu saya mengusulkan solusi inovatif berupa implementasi arsitektur local first, yang dimana alur arsitektur ini itu memproses data dari web browser menggunakan JavaScript engine, lalu menyimpannya melalui local storage API untuk kemudian divisualisasikan menjadi dashboard dan report. Nah, untuk highlight sistemnya sendiri itu bisa bekerja penuh tanpa koneksi internet sama sekali karena berjalan tanpa server, dan juga sistem ini mampu menghilangkan beban latensi respon server dan menghadirkan waktu muat akses instan dalam hitungan milidetik. Nah, tetapi di sini dikarenakan saya mempresentasikannya itu menggunakan HP, jadi saya harus melakukan push ke GitHub, di mana ketika kita ingin membuka GitHub itu harus menggunakan internet. Tetapi jika semua file itu saya bisa kirim ke laptop, itu saya bisa mengakses melewati HP tanpa internet sama sekali. Nah, kemudian karena sistem ini bilang tanpa server, jadi juga sistem ini mampu menghilangkan beban latensi respon server dan menghadirkan waktu muat akses instan dalam hitungan detik. Selain itu, karena tanpa hosting database juga data diamankan di memori perangkat kasir. Nah, sebenarnya secara sistem ini sangat tidak disarankan karena sangat memiliki banyak kekurangan pada sistem. Tapi sistem ini juga dilengkapi fitur auto reporting, yang dimana untuk pembuatan stroke dan ekspor laporan analitik PDF secara instan. Nah, untuk workflow atau sistem workflow sendiri cukup sederhana. Nah, karena sistem ini bergerak sangat efisien, jadi workflow-nya itu cuma dari pelanggan lanjut ke kasir input. Nah, sebenarnya nggak dari pelanggan. Pelanggan sendiri itu hanya bisa melihat untuk tampilan websitenya yang baru bisa saya kembangkan. Tapi di sini itu fokusnya itu ke kasir. Nah, kemudian diproses oleh post engine untuk menghitung sistem perhitungannya, lalu disimpan ke local storage, kemudian ditampilkan ke dashboard dan dapat dilakukan ekspor PDF.
Nah, poin krusialnya adalah seluruh pemrosesan data ini berjalan sepenuhnya di sisi client side, tanpa ada request HTTP ke server eksternal. Nah, hal ini memastikan kecepatan transaksi yang optimal. Nah, kemudian arsitektur data, logika, dan dashboardnya. Jika bicara dari sisi logika pemrograman, ini sistem ini menerapkan prinsip single source of truth, di mana seluruh riwayat transaksi itu dikelola secara terpusat dalam sebuah array of object. Nah, untuk penyimpanan statisnya itu di cache browser. Jadi saya menggunakan fungsi JSON stringify untuk merubah data objek penyimpanan statis di cache browser ya, dan juga JSON parse untuk merender ulang DOM atau tabel analitik setiap kali halaman dimuat. Nah, untuk memastikan setiap nota memiliki ID unik secara mutlak tanpa menggunakan fitur auto increment dari database, saya mengimplementasikan fungsi date_now pada JavaScript. Nah, data tersebut kemudian divisualisasikan dan pada dashboard analitik yang dirancang itu dengan antarmuka premium, ya bisa dibilang premium mungkin, itu layaknya SaaS modern. Nah, dashboard ini juga menampilkan rekapitulasi total pendapatan serta total volume transaksi yang terekam otomatis tanpa delay. Analisis metode pembayaran antara cash dan QRIS, ya QRIS atau e-wallet. Kemudian indikator produk terlaris serta grafik penjualan. Ini grafik penjualannya itu terintegrasi dengan Chart.js. Nah, kemudian untuk ekspor dan teknologi stack ya. Ekspor dulu. Untuk fitur pembuatan laporannya itu saya mengevaluasi. Jadi saya sebelumnya itu menggunakan metode screenshot HTML Canvas. Jadi pada metode screenshot HTML itu terdapat kelemahan di mana kualitas cetaknya menjadi buram atau raster. Nah, ukuran file menjadi sangat besar dan tampilan tabel itu tidak profesional, sehingga sebagai solusinya itu saya mengubah atau mengevaluasi metode sebelumnya itu menjadi metode kombinasi JS-PDF dan auto table yang menghasilkan format vektor yang presisi, tajam dan anti pecah. Nah, jadi metode ini itu memberikan rendering yang instan. Kelebihannya itu filenya ringan dan struktur laporannya yang profesional serta siap untuk diserahkan ke pihak manajemen. Nah, seluruh sistem ini itu dibangun di atas fondasi teknologi stack yang solid, yang dimana di sisi UI front end saya menggunakan HTML5, CSS, dan Google Font. Cukup sederhana untuk sistemnya. Nah, tapi otak utama Core Logic Engine-nya itu sepenuhnya digerakkan oleh manipulasi DOM JavaScript. Jadi manajemen basis datanya itu hanya memanfaatkan Web Storage API melalui local storage dan diperkuat oleh library esensial seperti JS, JS-PDF, serta Auto Table. Nah, kemudian dikarenakan sistem ini sangat-sangat banyak kekurangan, jadi sebagai evaluasi proyek untuk keunggulan sendiri itu terletak pada arsitekturnya yang 100% offline first. Tetapi untuk demonstrasi saya tidak bisa melakukan offline first karena laptop saya lagi bermasalah, sangat ringan dan stabil serta memiliki zero latency. Namun sistem ini saat ini sangat-sangat banyak memiliki keterbatasan, yaitu data transaksi masih terisolasi hanya pada satu unit perangkat keras kasir atau local device saja. Nah, untuk itu untuk tahap pengembangan selanjutnya itu mungkin bisa mencakup integrasi cloud dengan Firebase atau Supabase untuk sinkronisasi data berkala sebagai pengamanan backup. Nah, terus pengembangan berikutnya mungkin bisa ada fitur multi outlet synchronization untuk mengelola manajemen data dari berbagai cabang secara terpusat, serta mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut untuk pembuatan mobile app dashboard yang menyediakan akses laporan penjualan instan bagi owner tuah kopi itu sendiri langsung melalui smartphone dari ownernya masing-masing. Ownernya satu gitu. Nah, mungkin selanjutnya itu kita akan mencobakan demonstrasi dari website ini sendiri. Oke. Jadi di sini dikarenakan sistemnya saya sudah masukin ke GitHub ya.
Nah, jadi sebenarnya selain masalah yang saya sebutkan sebelumnya itu, sebenarnya ada masalah simple sih. Tapi ketika saya juga termasuk orang yang saya juga termasuk customer dari Tua Kopi, yang dimana setiap saya melakukan pemesanan atau bilang ke abang yang jaganya, dia Tua Kopi ini dia menggunakan gerobak-gerobak seperti itu ya, gerobak-gerobak, tapi ada base-nya gitu, atau ada home base-nya gitu lah. Itu di depan setie. Saya seringnya ke situ. Jadi setiap saya pesan di situ, bang kopi susu satu. Nah, abangnya itu catat di buku. Nah, itu adalah salah satu hal yang menarik untuk saya jadikan sebagai studi kasus. Nah, kenapa saya bikin landing page? Karena sebagai user ya saya mau melihat dong company profile dari Tuah Kopi ini sendiri. Kok kenapa sih rame gitu? Karena Tuah Kopi itu sangat rame setiap malam. Nah, di sini saya buatkan company profile untuk user bisa melihat tentang Tuah Kopi. Nah, di sini untuk tampilan websitenya itu atau tampilan landing page cukup sederhana. Hanya menampilkan tagline dari Tuah Kopi itu sendiri, yaitu 100% Rambutan asli, racikan istimewa dan segala macam. Terus di sini ada menu, lihat katalog menu. Nah, di mana di sini menunya itu ada lebih dari 10 menu. Nah, di sini untuk animasi bergeraknya itu saya menggunakan JS dan HTML. Nah, di halaman company ini cuma ada tampilan seperti ini, yaitu ada 4 outlet aktif, varian menu, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada highlight, yaitu signature menu dari Tua Kopi sendiri, yaitu kopi susu tua yang mulai harga dari 10.000 doang. Nah, untuk harga lainnya bervarian, mungkin bisa dicek di ini. Nah, dulu HDP github.io Tuah Kopi. Oke. Nah, untuk tampilan kunjungi outlet kami atau section outlet itu untuk jam operasional ini real time. Jadi ketika kita buka websitenya itu di jam 8 pagi, maka websitenya akan menampilkan bahwasanya outlet yang buka itu misalnya outlet depan kampus dia. Nah, ini kan jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Berarti ketika kita bukanya jam 9, maka dia statusnya di sini buka, bukan tutup. Karena kan sekarang jam 3, jadi statusnya tutup. Cukup simpel. Di sini cuma menampilkan ke WA dan ke IG, Instagram Tua Kopi. Nah, kita masuk ke menu admin. Nah, di mana menu admin inilah yang sangat menarik bagi saya atau sangat penting untuk si abang-abang yang jaga outlet Tua Kopi gitu. Karena saya membuat ini itu supaya mereka tidak melakukan pencatatan secara manual di kertas lagi gitu. Jadi di sini cukup simple juga, nggak banyak yang aneh-aneh. Dashboardnya cuma ada total pendapatan, total transaksi, kopi single shot, menurut laris, total transaksi. Nah, di sini, nah ini kasirnya. Jadi misalnya nih saya mau pesan, bang kopi susu 1, abangnya cukup tekan kopi susu single shot, jumlah berapa, 10 bang gitu, 10 tambah. Nah, misalnya saya tambah extra shot espresso, metodenya kiris. Nah, jadi sini dia langsung otomatis berubah ya harganya, karena dari Tua sendiri itu jika kita tambah extra shot espresso itu 4.000 per cup. Nah, terus saya simpan transaksi. Nah, maka di sini statusnya transaksi masih disimpan. Nah, di sini di dashboard akan berubah tuh. Dan juga di laporan penjualan nah ini capnya nggak bisa di rapi ya karena di HP. Nah, juga di sini ada detail penjualan menu, kopi single shot, total cup terjual 20, total pendapatan 140. Kemudian kita coba, nah di sini ada riwayat transaksinya juga. Nah, metodenya kiris, aksi, hapus gitu. Terus coba kita pilih yang lain, americano, yang mahal deh. Yang mahal itu karamel.
karamel apa vanilla ya? Vanilla dan 15.000. Kita coba pesan 500. Ada pembayaran cash. Nah, ini 750. 750. 7.500. Oh ya, ini sedikit offside ya karena tidak terlalu responsif untuk handphone karena belum saya setting di JSS-nya. Nah, untuk laporan penjualannya langsung ada. Nah, kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya, itu bisa diakses PDF. Ketika kita unduh PDF, maka langsung ada ketika kita open. Nah, maka akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, untuk chartnya ini dikarenakan saya menggunakan library JS, jadi agak kurang dikit lah gitu. Nah, di sini tuh yang real time tadi yang menggunakan fungsi date now. ID. Nah, ID dari cetak. Ini tanggal cetak 24 bulan 6 ya, 24 bulan 6. Total pendapatan hari ini itu 7.740. Transaksinya itu sebanyak 3. Itu metode pembayarannya cash 2, kiri 1. Nah, ini untuk tabel-tabelnya yang terjual. Nah, jadi gampang gitu, abang-abang kasirnya nggak perlu catat di kertas lagi karena sangat-sangat rawan hilang atau basah, jadi nggak karena juga usahanya kopi ya, jadi takutnya basah kan atau kopinya ketumpah ke buku gitu. Jadi dibikinlah seperti ini, simple gitu. Jadi abangnya cukup lakukan pilihan drop down americano, pembayaran cash segala macam, tinggal simpan transaksi, lalu dibikinkan kopinya. Sebenarnya simple, sistemnya sangat simple ya untuk Tuak Kopi ini, karena saya fokusnya itu ke abang-abang si penjaga outletnya itu. Nah, kalau untuk user sih belum bisa melakukan pemesanan online ya, karena dari Tuak Kopi juga belum bisa. Jadi saya cuma cukup buat ya tampilan seperti ini, tampilan terkait company profile dari Tuak Kopi itu sendiri. Nah, mungkin untuk penjelasan logikanya tidak bisa saya lakukan karena mohon maaf untuk dosen pengampu mata kuliah praktikum perancangan web, yaitu Ibu Marisa, karena laptop saya betul-betul lagi bermasalah, tidak bisa melakukan recording karena OBS saya tidak tahu kenapa, jadi tidak bisa direcord. Nah, mungkin untuk melakukan pengecekan terkait logika pemrograman, saya akan melampirkan secara PDF dan pelaporan untuk sistem ini, dan akan saya lampirkan link GitHub untuk sistem ini juga untuk melakukan demonstrasi. Mungkin terima kasih untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.